Apaan prediksi aja? Lihat permainan kemarin dulu deh. Kemarin dulu gimana komentarnya? Ya, gitu ya, sepak bola nggak ketebak ya. Padahal di babak pertama kita punya peluang untuk unggul terlebih dahulu ya. Ada sekitar 3 peluang tuh yang bisa jadi gol sebenarnya, sayang aja. Memang ya itulah. Efektivitas pemain kita jelas berbeda dari Jepang. Kalau dibilang beda kelas ya beda kelas. Akurasi kita jelek sekali. Jepang hampir 100% akurasi passingnya. Ketika kalian punya akurasi passing yang bagus, tim kalian bisa menguasai pertandingan. Timnas kita peluangnya banyak, tapi akurasinya kemarin rendah sekali, hanya 78-77% aja. Maksudnya ya itu, walaupun mereka main di Eropa juga, tapi kita harus sadari bahwasanya mereka ada di kompetisi yang bukan top Eropa ya. Ada di posisi ke-5 atau 6 kompetisi Eropa ya. Hanya Jai yang ada di top Eropa main di Serie A. Tapi itu juga dia terjebak di tim yang secara pemain jelek juga di Venezia. Tapi kita kalau aku sih tidak terlalu mau menyalahkan pemain karena susah kalau kita nyalahkan pemain, tapi kualitas pemain kita memang seperti itu. Banyak yang bilang, ya mending pemain lokal nih kalau kayak begini mainnya daripada naturalisasi. Nggak bisa. Kalau pemain lokal yang diharapkan, belum tentu kita ada di round 3. Bukan aku merendahkan pemain lokal ya, bukan aku nggak support teman-teman. Cuman banyak yang harus diperbaiki sama pemain lokal, terutama dalam hal mental, terutama skill. Rizky Ridho bagus nggak? Bagus sekali. Di kompetisi bagus nggak? Bagus sekali. Keteteran, kesulitan. Itu dibantu pemain-pemain naturalisasi lain. Kayak begitu. Rizky Ridho itu yang paling layak ada di timnas saat ini. Kita harus fair sama posisi seperti itu. Pokoknya yang harus kita lakukan, tetap kasih dukungan, gak usah ngehujat semua segala macam. Ya sudahlah, kita lihat hasilnya. Pelatih semua segala macam juga udah ngasih permainan yang menurut dia terbaik. Walaupun banyak keputusan yang kita rasa nggak tepat ya, menurut pelatih itu tepat ya udah gitu. Tinggal gimana caranya kalau dia sudah ngasih target tapi tidak tercapai targetnya, silakan kita evaluasi. Nggak sulit sebenarnya. Tugas kita ngedukung, kalau nanti dikasih targetnya nggak kecapai, kita evaluasi. Itu saja. Toh sudah difasilitasikan sama ketum, kita pemain ini dikasih fasilitas ini dikasih. Targetnya apa? Kan target realistis terakhir tuh target realistis terakhir kita 100 besar di FIFA ranking, sama target terakhir itu AFF kita harus final dengan skuad U23 kan. Ya ini aja kita lihat nanti. Kalau targetnya tercapai ya berarti masih secara target tercapai. Gitu. Kalau memang itu udah diminta tapi nggak tercapai, ya udah tinggal kita evaluasi aja. Itu aja. Di match sudah mulai banyak STI out. Ah, itu orang nggak ngerti bola aja. Nggak usah terlalu kita pikirkan itu. Kemarin Bung Towel juga ngasih statement lagi. Ini kita babak pertama bertahan sudah kita lakukan, menyerang sudah kita lakukan, tapi hasilnya seperti ini. Bagaimana Sintayong? Kau aja ngelatih. Kau pun belum tentu bisa passing. Baik ceritanya. Alah. Ngapain ngerusung ngerame-ngeramein kayak begitu? Udah kita support aja. Apapun yang terjadi, tugas kita supporter adalah mendukung. Kritik boleh, tapi ya udah, kritiknya masuk di akal, nggak usah kritik personal, kritik aja secara permainan. Kalau ada benci sama sentimen sama satu orang itu bukan mengkritik, itu tolol namanya. Berarti kemarin tuh kalah kelas atau emang pemain kita gugup aja? Ya bukan gugup, emang kalah kita segalanya. Dari kita ngomong bicara akurasi passing aja, kalah kita. Penguasaan bola kalah kita nggak efektif. Jepang 2 kali ada di depan gawang, dua-duanya peluangnya gol. Efektif gitu aja. Kita rata-rata bangun 1 lawan 1 nggak gol. Kalau itu gol lain cerita. Ya kan memang. Arhan juga ada peluang tuh ya. Arhan juga ada peluang. Ya itu pada akhirnya kita bicara ya udah kualitas kita segitu. Ya bisa kita. Udah yang penting tuh dinikmatin aja. Iya. Kita sebagai penonton timnas tuh nikmatin aja kayak begini, euforianya lagi. Oke, ya udah. Oke, toh ini juga banyak membangkitkan hal-hal lain di Indonesia. Faktor ekonomi naik, penjualan jersey apa semuanya. Udah itu hal-hal positifnya. Nggak usah terlalu banyak bicara ya. Banyak bicara tuh
ngerti apa. Kadang aku ini bener, kadang aku kalau gini bilang, oh ini Bajer nggak ada dibayar aku sama sekali. Kalian tidak pernah merasakan kelamnya sepak bola Indonesia. Aku pernah tidak digaji semua segala macam. Kayak gini lagi nikmatin euforia nih, sepak bola kita lagi enak. Walaupun kemarin hasilnya jelek, hasilnya buruk, ya udah lupakan, kita tengok nanti masih ada lawan Arab, masih ada Cina, Bahrain di kandang. Kalau targetnya nggak tercapai, kan targetnya 4 besar kemarin supaya lolos playoff selanjutnya. Kalau ini nggak tercapai, ya udah tinggal kita evaluasi. ST cocok nggak nih di timnas? Kalau nggak cocok, kita ganti cari pelatih yang lebih bagus. Orang pemain kita udah bagus-bagus kok. Kan tinggal itu aja. Nah, sekarang ngomongin peluang dengan Arab nih dalam waktu dekat nih, gimana? Harusnya kita harus menang di pertandingan ini. Kalau kita mau lolos ke babak selanjutnya, kalau tidak menang selesai sudah. Draw aja. Alasan apa nih? Alasan bisa menang dari Arab. Alasan bisa menang dari Arab, kita dapat dukungan penuh dari supporter. Arab juga kondisi tidak baik, dia baru ganti pelatih, ya begitu. Arab juga secara main tidak terlalu istimewa, kita bisa ngimbangi dia waktu di Arab. Jadi tidak ada alasan untuk kita kehilangan poin di pertandingan kali ini. Skor 2-0 untuk timnas Indonesia. optimis ya? Optimis. Apa yang harus dibenahin Bang, untuk lawan Arab? Nah, kita semua tahu striker kita jelek, udah itu aja. Yang harus dibenahi lini depan, udah itu aja. Oleh Romani kemarin sudah datang, mudah-mudahan segera bisa jabat tangan sama Erick Thohir, bisa segera diselesaikan prosesnya. Ya walaupun nanti Maret dia baru bisa main, setidaknya ada angin segar di lini depan timnas Indonesia. Kesulitannya kita tidak punya pemain striker yang punya grade A untuk dinaturalisasi. Susah memang nyarinya. Mau kayak mana ya kita harus tahu. Di Liga Indonesia strikernya asing semua. Ada Dimas Derajat semua segala macam, tapi kalah saing juga sama asing. Ya begitu. Bang, Ya. tapi terlalu banyak naturalisasi gimana tuh Bang? Ya bagus lah, kan jadi banyak pengalaman. Nah, emang pengalaman pemain-pemain di sini bagus menurut abang. Tuh banyak yang mukulin wasit, mukulin orang. Jadi tidak ada naturalisasi. Mereka itu adalah orang-orang yang punya dari Indonesia balik untuk main di timnas Indonesia. Jadi mereka sebenarnya gak ada masalah. Ini untuk jangka pendek, ini bagus. Naik mental. Rido main sama mereka, mentalnya bagus. Main di kompetisi jadi bagus. Hernando main di timnas bagus. Banyak pemain-pemain yang support dia balik ke klub jadi bagus. Ini hal bagus, bukan hal buruk. Itu aja. Yang bilang terlalu banyak naturalisasi ini mematikan karir sepak bola Indonesia. Perbaiki makanya mental-mental pemain kalian. Itu aja. Ini aku contoh buruk sepak bola Indonesia. Bang, berarti kita nggak ada striker yang bisa dipanggil nih Bang buat saat ini. Siapa ya? Agak susah. Dimas Derajat sebenarnya oke kemarin. Tapi ya itu kita nggak tahu strategi Sintayong. Struik tuh kalau nggak sakit kuning nggak diganti. Kadang capek juga nontonin dia. El Klemer tuh. Iya, kalau nggak sakit kuning nggak diganti sama Sintayong tuh. Ampun. Oke, sip. Nah, siap.